Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin tanya, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja mungkin atau ada yang sakit? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Gitu. Oke, jangan lupa kalian harus selalu cuci tangan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Oke, Siapa? baik. Mari kita mulai kegiatan pada pagi ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai ini, mari kita mulai. Amin. Amin. Baiklah, materi pada hari ini adalah menghitung gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan peserta didik dapat menghitung gaya-gaya dalam pada struktur bangunan, yaitu gaya momen, gaya geser, dan gaya normal. Sebelum kita memasuki inti pelajaran, apa masih ada yang ingat apa itu gaya-gaya dalam? Mungkin masih ada yang ingat materi pembelajaran yang lalu? Ingat tidak? Oke, baik. Kelihatannya tidak ada yang ingat. Ingat, Pak. Tidak ingat. Lupa, Pak. Gaya-gaya dalam itu terdiri dari gaya momen, terus ada gaya geser, kemudian ada gaya normal. Baik, saya anggap kalian sudah paham tentang gaya-gaya dalam pada materi sebelumnya ya. Baik, sesuai materi yang sudah saya share di Edmodo, ini saya coba tampilkan lagi sedikit cuplikan video. Nanti kalian bisa cermati, terus amati videonya seperti apa. Nanti jika ada yang tidak mengerti, silakan tanya. Oke, saya share dulu ya. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal 1. Pada gambar diketahui sebuah gelagar kejepit sempurna di A, B sama dengan ujung bebas. Bekerja beban terpusat sebesar P1 sama dengan 7 ton dan beban terpusat sebesar P2 sama dengan 6 ton. Hitunglah besar gaya momen dan gaya geser pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 5 meter. Baik, yang pertama kita menghitung reaksi gaya horizontal atau RAH, di mana RAH merupakan reaksi gaya horizontal yang timbul akibat gaya aksi horizontal pada gelagar. Selanjutnya, kita menghitung gaya geser atau reaksi vertikal RAV, di mana RAV timbul atau memiliki nilai akibat gaya-gaya vertikal pada gelagar, yaitu gaya P1 dan gaya P2. Jadi RAV min P1 min P2 sama dengan 0. Ini ada rumusnya. Jadi RAV min P1 sama dengan 7, min P2 sama dengan 6, sama dengan 0. RAV min 13 sama dengan 0, sehingga rumus matematikanya adalah RAV min 13 pindah ruas menjadi 13 ton. Oke. Nah, dari video pembelajaran tersebut dan materi yang sudah saya share kemarin-kemarinnya, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ini siapa? Ya, Putri. Ya, silakan, monggo.
apakah hasil perhitungan RKP atau reaksi sertifikat pada titik A lalu sama dengan jumlah beban pada gelagar? Nah, pertanyaannya cukup menarik. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Linda. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Monggo, silakan. Menurut saya itu harus sama karena aksi gaya yang terjadi pasti akan menimbulkan reaksi yang berlawanan dengan gaya yang sama. Sebab besar nilai gaya reaksi gimana ya? Harus sama dengan besar nilai gaya aksi, Pak. Itu menurut saya, Pak. Gimana menurut Bapak? Jadi seperti ini. Sebenarnya itu udah benar, hanya saja kurang tepat sedikit. Yang benar itu adalah gaya reaksi itu nilainya pasti sama dengan gaya aksi. Kenapa? Ini, misalkan saya kasih contoh. Kelihatan tangan saya dua ini, jarinya? Kelihatan? Kelihatan. Jika anggap saja ini tangan saya yang di atas, ini menekan tangan saya yang di bawah. Namanya tangan yang di atas ini, namanya adalah gaya aksi. Sehingga saya tekan ke bawah. Sedangkan tangan saya yang satunya yang sebelah sini, dia akan menahan. Nah, menahannya ini disebut dengan gaya reaksi. Jadi, misalkan gaya aksi ini sebesar 1 ton, pasti tangan saya akan menahan juga dengan reaksi yang sama besarnya, yaitu senilai 1 ton. Di Edmodo, saya sudah share materi. Dan juga ada LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi, nanti selama mengerjakan, coba sambil lihat materi pada link yang sudah saya bagikan. Dan di sana juga ada beberapa video yang dapat membantu kalian mengerjakan perhitungan-perhitungan mekanikanya nanti. Nah, jadi kesimpulannya mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Coba kalian simpulkan. Menurut kesimpulan saya, reaksi vertikal pasti memiliki nilai sama dengan jumlah total beban tegak lurus atau vertikal. Nah, sedangkan reaksi yang horizontal memiliki nilai sama dengan jumlah beban sedangkan reaksi horizontal memiliki nilai sama dengan jumlah beban horizontal. Gimana, Pak? Pak, gimana? Nah, itu sudah tepat. Terima kasih atas kesimpulannya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa. Pak kelas, Pak. Amin. Ya, dipersilakan Saudari Linda. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, jangan lupa ya, nanti di LKPD-nya yang di Edmodo dikerjakan, dan kesimpulan dari materi juga tolong nanti di-share di Edmodo ya. Oke, Iya, Pak. pembelajaran hari ini
Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.